Huli Batir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Rum ayat 2 berisi catatan sejarah Rasul Muhammad di masa akhir perang Romawi Persia di abad ke-7 Masehi. Banyak catatan sejarah dalam perang ini. Namun tidak ada yang jelas tentang siapa pemenang dalam perang ini. Al-Quran menyebutkan bahwa bangsa Roma lah yang kalah dalam perang ini. Namun kenyataannya justru bangsa Persia yang hancur pasca perang ini. Lantas, apakah Al-Quran salah? Jawabannya adalah tidak. Al-Quran mengatakan kebenarannya. Bangsa Romawi pada era Rasul Muhammad adalah Kekaisaran Bizantium yang berdiri di Yunani dan di Turki, berpusat di Konstantinopel. Dan bangsa Persia adalah Kekaisaran Sasania yang berdiri di Asia Barat dan berpusat di kota Baghdad hari ini. Perang Persia Romawi terjadi beberapa kali selama ratusan tahun, namun tidak semuanya terjadi di medan pertempuran. Ada beberapa jenis perang yang bisa terjadi di suatu konflik. Contohnya yang sering terjadi adalah perang ekonomi. Kekalahan bangsa Romawi yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya bukan kalah dalam perang fisik. Bangsa Roma atau Bizantium saat itu mengalami krisis ekonomi yang lumayan parah akibat dari tergangguin jalur perdagangan antar bangsa saat itu, imbas dari konflik internal dan bencana alam yang mengakibatkan Bizantium kehilangan sejumlah besar wilayahnya di barat. Lalu ekonomi Kekaisaran Bizantium dipersulit lagi dengan perang dagang melawan Kekaisaran Sasania yang luas dan kaya sumber daya alam, membuat ekonomi Sasania lebih makmur. Krisis ekonomi inilah yang dimaksud dengan Huli Batir Rum, atau kekalahan bangsa Roma akibat kegagalan kaisar dalam merawat ekonominya. Namun ayat ini tidak berakhir dengan tanda titik, melainkan dengan tanda koma. Artinya ayat ini tidak berakhir di situ. Dilanjutkan di ayat berikutnya dalam surat Ar-Rum ayat 3. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Mereka adalah bangsa Roma, yang setelah kekalahannya akan bangkit dan menang. Walaupun kehilangan banyak wilayah dan sekutunya akibat krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik internal yang melanda Bizantium, tentara kaisar tetap setia. Justru akibat kehilangan wilayah di barat, membuat tentara pindah ke timur dan bisa fokus menghadapi Persia. Perang Romawi Persia yang terakhir akhirnya pecah pada tahun 602 Masehi, tepat bersamaan dengan era kerasulan Muhammad. Sejarawan setuju bahwa pemenang dalam perang Romawi Persia yang terakhir ini dimenangkan oleh Bizantium. Walaupun setelah perang berakhir tidak banyak perubahan wilayah kekuasaan pada kedua belah pihak. Namun perang terakhir ini membuat Kekaisaran Sasania kacau balau dan akhirnya runtuh. Keruntuhan Persia akibat perang ini adalah momen terpenting dan krusial dalam sejarah Islam. Lalu dalam surat Ar-Rum ayat 4 mengatakan, dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang beriman. Perang Bizantium Sasania memakan ratusan ribu hingga jutaan tentara dari kedua belah pihak, membuat dua kerajaan benar-benar kewalahan dari segi ekonomi hingga militernya. Dua kerajaan yang dalam kondisi lelah dan sekarat, maka inilah momen bagi mukmin untuk bangkit dan membalas penindasan yang mereka terima selama fase Makkiyah. Bangsa Persia yang mengalami kerugian besar akibat perang akhirnya pecah akibat perang saudara. Perpecahan ini menjadi momen bagi kaum mukmin untuk menguasai Persia. Itulah maksudnya orang-orang beriman bergembira akibat kemenangan bangsa Roma. Bahkan hari ini bangsa Roma dan Persia masih ada secara fisik maupun spirit. Dua bangsa ini sebenarnya adalah bangsa Barat dan bangsa Timur, yang memang semenjak awal peradaban manusia terbentuk, dua bangsa ini tidak pernah berdamai. Mereka selalu berseteru, bersaing, dan berperang. Filosofi, ideologi, dan doktrin dari dua peradaban ini selalu berlawanan, baik secara hukum, politik, militer, ekonomi, bahkan pendidikannya pun memiliki dasar ideologinya masing-masing. Walaupun selalu berlawan opini, namun dua bangsa ini eksis dengan alasan yang sama. Mereka ingin mensejahterakan rakyatnya masing-masing dengan cara apapun. Bahkan tidak ragu untuk menjajah bangsa yang lebih lemah. Hasrat materialis yang haus kekuasaan dan harta selalu menjadi dasar perbuatan mereka. Bahkan pada era modern, dua bangsa ini masih saja berseteru. Persaingan mulai memanas semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua.
pada saat era Perang Dingin. Kali ini, Barat diwakilkan oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, sementara Timur diwakilkan oleh Uni Soviet dan Eropa Timur. Namun setelah Soviet runtuh, maka sekarang Cina lah yang menjadi kekuatan utama bangsa Timur. Kebetulan ataupun tidak, faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa iklim geopolitik dunia saat ini sangat mirip dengan kondisi politik di zaman kerasulan tepat 1400 tahun yang lalu, di mana perang antara Barat dan Timur sedang terjadi. Bahkan Amerika Serikat dan bangsa Barat mulai kewalahan dalam perang ekonomi kali ini, ketimbang dengan saingannya di Timur, yaitu Cina, yang saat ini perkembangan ekonominya dan teknologinya sedang berkembang pesat. Belajar dari catatan sejarah di zaman kerasulan, mungkinkah ini bukan kebetulan? Mungkinkah perang besar berada di depan mata? Atau mungkinkah sejarah dunia akan terulang kembali?